Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nurul Hikmah, Hadir, Bu. Nur Jannati. Hadir, Bu. Oh, ternyata hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Kepada Nur Jannah, silakan dipimpin utama berdoa. Mulai. Sudah selesai. Oke, makasih Jannah. Iya, Bu. Nah, tadi untuk menambah semangat kalian, Ibu ada ice breathing. Nah, kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi, dimulai, oke? Tahu? Tidak. Jadi kalau Ibu bilang pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak ada deg-degan. Jadi kita ulang ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang. Oke, jadi semangat nih semuanya nah. Semangat. Semangat pagi hari ini. Jadi ada yang tahu, ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Apa di pelajaran minggu lalu? Coba Hikmah, apa di pelajaran minggu lalu? Lupa, Bu. Jenda, apa di pelajaran minggu lalu? Sangat. Ya, yang belajar minggu lalu tentang zakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taharah. Nah, ada yang tahu apa itu taharah? Bersuci. Ya, betul sekali, bersuci. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taharah, berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah taharah ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk bersuci dari najis dan hadas. Untuk sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, bagus sekali, Masya Allah ya. Nah, kemudian tadi diistilahkan dalam pengertian dari taharah bahwa taharah itu bersuci dari najis dan hadas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan najis? Najis itu adalah kotoran yang akan mencegah sahnya ibadah kita. Kalau hadas itu adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang akan mencegah sahnya ibadah kita. Ada najis muhaffafah, ada yang bisa baca? Najis muhaffafah itu adalah najis yang ringan. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki. Cara membersihkannya dengan cara memercikkan air di najisnya. Kemudian najis mutawassita. Najis mutawassita itu adalah najis yang sedang. Contohnya darah, nanah, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau ke sholat tiba-tiba jatuh ada darah, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu kemudian lakukan sholat. Karena kapan melakukan sholat dalam keadaan berdarah atau kecelakaan, maka sholatnya tidak sah. Kemudian najis mughallaza. Najis mughallaza ini adalah najis yang berat. Contohnya itu air liurnya anjing dan babi. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan cara menghilangkan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Begitu cara membersihkannya. Hadas kecil. Hadas kecil itu cara membersihkannya dengan berwudu. Nah, hadas besar cara membersihkannya dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, kemudian kita akan belajar tata cara bersuci atau tata cara bersuci. Ternyata ada 3 tata cara bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ke dalam tubuh atau istinsyaq. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Wajib. Nah, rukunnya ini mandi wajib hanya ada 2. Yang pertama itu baca niat, yang kedua membersihkan atau menyapu seluruh badan dengan air. Harus terkena seluruh tubuh air. Kapan ada bagian yang tidak terkena, maka tidak sah mandi wajib. Dalam hal ini sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan ke depannya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya benar-benar perhatikan nih mandi wajib tak. Nah, kita baca bersama ya ayatnya. 1, 2, 3. Nawaitul ghusla li raf'il
dengan cara ditiup. Nah, setelah itu kita baca niat. Nawaitu tayammuma istibahati sholati faradhan lillahi ta'ala. Kemudian usap wajah dari tengah, kemudian ke samping, ke tengah lagi, baru buang. Stop dulu. Kemudian kita ambil lagi tadi debu di tempat lain kan, jangan di tempat yang tadi. Kemudian kita taruh jari kanan di punggung sebelah kiri. Kemudian mengusap ke bawah, kemudian balik jarinya yang berada di depan. Kemudian balik lagi. Nah, sebelum masuk telapak tangan putar. Ya, baru ke bawah, baru jarinya ke atas lagi. Nah, selesai. Paham semua? Oke, jadi karena kalian sudah paham, selanjutnya kita uji pemahaman kalian. Selang-seling nanti menjawabnya. Yang pertama dulu, Nurul Iqbal dulu. Coba baca. Apa yang dimaksud dengan tohara? Membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Oke. Jena. Yang termasuk najis ringan apa adalah Najis ringan apa? air kencing, bayi lagi yang bermakan apapun selain asli. Oke, benar sekali. Hikmah. Najis yang harus dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah adalah najis berat. Oke, benar sekali. Air yang boleh digunakan untuk bersuci disebut air suci dan mensucikan. Kemudian yang terakhir, yang termasuk contoh hadas besar adalah haid nifas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita sama. Hari ini tentang taharah. Jadi, gua harap semuanya sudah pandai ya dalam bersuci. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Ibu ada tugas untuk kalian. Nanti Ibu share ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.